Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi pada semester kedua tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk mengawali semester kedua ini, kita sama-sama akan belajar tentang surat Al-Kautsar. Namun sebelum itu, apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ya, ketika ada kawannya yang tidak masuk, kita doakan semoga bagi yang sakit semoga cepat sembuh, yang izin karena ada keperluan semoga urusannya diberikan kemudahan dan kelancaran. Anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan tentang bab ke-6 belajar Al-Quran surat Al-Kautsar ini, Bapak ingin menjelaskan tentang tujuan daripada pembelajaran Al-Quran surat Al-Kautsar ini. Yang pertama, setelah anak-anak belajar tentang surat Al-Kautsar ini, anak-anak bisa membaca surat Al-Kautsar ini dengan baik dan benar. Yang kedua, selain bisa membacanya dengan baik dan benar, anak-anak juga bisa menuliskan surat Al-Kautsar ini. Dan yang ketiga, setelah anak-anak bisa membaca, bisa menulis surat Al-Kautsar, dan juga diharapkan anak-anak bisa hafal daripada surat Al-Kautsar. Kemudian tujuan yang keempat daripada pembelajaran Al-Quran tentang surat Al-Kautsar ini adalah setelah anak-anak belajar dapat mengamalkan surat Al-Kautsar ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya anak-anak bisa mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan, sehingga anak-anak lebih peduli kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Itulah anak-anak tujuan daripada pembelajaran ke-6 bab ke-6 belajar Al-Quran tentang surat Al-Kautsar. Untuk itu mari anak-anak perhatikan surat Al-Kautsar yang akan Bapak tampilkan di layar berikut ini. Untuk bisa membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar, pertama-tama Bapak akan mencontohkan surat Al-Kautsar mulai dari ayat 1, 2, dan ketiga. Silakan anak-anak simak dan boleh diikuti, tapi dengan suara yang pelan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, khususnya surat Al-Kautsar ini, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang salah satu hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Kautsar, yaitu bacaan tafkhim. Apa itu bacaan tafkhim? Yaitu bacaan yang dibaca tebal. Silakan anak-anak perhatikan mulai dari ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Kalau anak-anak perhatikan, setiap akhir ayat surat Al-Kautsar ini huruf terakhirnya adalah huruf ro, ya. Baik ro itu berharokat, fathah, sukun maupun doma. Dan juga sebelum huruf ro tersebut ada huruf sebelumnya berharokat fathah. Lihat, huruf ta berharokat fathah, huruf ha berharokat fathah, huruf ta berharokat fathah. Nah, ketika ada huruf ro akhir ayat yang sukun maupun waqaf, ya, dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka harus dibaca tebal atau tafkhim. Bagaimana cara membacanya? Bapak akan contohkan. Lihat ayat pertama, kautsar, wan hal, al-tal. Jadi ketiga ayat ini kita membacanya dengan tebal. Caranya
membaca tebal yaitu dengan memajukan bibir atau mulut kita ke depan. Perhatikan kembali. Kautsar, one half, al-taw. Itulah salah satu hukum bacaan dari surat Al-Kautsar, yaitu bacaan tafkhim atau bacaan tebal. Selanjutnya, supaya kita lebih baik lagi mengenal surat Al-Kautsar, di sini akan Bapak jelaskan tentang apa makna, apa arti daripada nama surat Al-Kautsar. Nama Al-Kautsar itu sendiri diambil daripada ayat pertama surat Al-Kautsar. Silakan anak perhatikan di sini pada ayat pertama ada kata Kautsar. Inilah nama surat yang diambil dari ayat pertama ini. Selanjutnya, arti dari Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar ini adalah surat urutan yang ke-108. Seperti anak-anak ketahui bahwa surat Al-Kautsar ini terdiri dari 114 surat, dan urutan yang ke-108 adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Anak-anak bisa lihat tadi, ya, ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ya. Kemudian surat Al-Kautsar ini tergolong daripada golongan surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah, atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah kita mengetahui bacaan dan juga kita mengenal surat Al-Kautsar, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pesan-pesan pokok di dalam surat Al-Kautsar. Ayat pertama, kita kembali kepada terjemah surat Al-Kautsar ayat pertama. Coba anak-anak perhatikan, Bapak akan membacakan terlebih dahulu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Siapa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud yang sudah diberikan nikmat yang banyak adalah Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam. Baik nikmat yang diberikan di dunia maupun kelak nikmat yang diterima ketika di akhirat. Karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita diperintahkan, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah anak-anak berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Tidak ada yang tahu berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan, sehingga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu adalah ayat pertama dari surat Al-Kautsar. Selanjutnya, pada ayat kedua, kita kembali kepada makna global atau terjemah surat Al-Kautsar. Bapak akan membacakan kembali, perhatikan. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat kedua ini, ya, berarti menjawab pertanyaan dari ayat pertama, yaitu perintah untuk kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Dalam ayat kedua ini dijelaskan kita bersyukur dengan cara melaksanakan sholat dan juga berkurban. Yang dimaksud sholat di sini tentunya adalah sholat wajib terlebih dahulu, yaitu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan untuk melengkapi daripada kewajiban sholat ini, Allah menyuruh kita juga melaksanakan sholat sunnah tentunya untuk menyempurnakannya. Dan yang kedua adalah berkurban. Berkurban adalah salah satu ibadah yang khusus dilaksanakan. Karena apa? Karena hanya dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan hewan untuk dikurbankan pun itu adalah hewan tertentu saja, yaitu hewan unta, sapi,
kerbau, domba, kambing maupun biri-biri. Anak-anak sekalian, mari kita lihat pesan-pesan pokok yang ada di dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga. Dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga, dalam terjemahnya kita sama-sama lihat, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Maksud daripada kamu atau orang yang membenci kamu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika dia membenci Nabi Muhammad maupun membenci orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terputus. Terputus apanya? Terputus daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pelajaran ke-6 tentang surat Al-Kautsar ini, kita diperintahkan untuk dapat bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan salat dan berkurban, yang kemudian kita implementasikan, kita praktekkan juga dengan peduli terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sampai di sini dulu anak-anak penjelasan dari Bapak. Ya, sebelum Bapak akhiri, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan sebagai untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apakah anak-anak paham atau mengerti dengan penjelasan Bapak ini. Yang pertama, surat Al-Kautsar itu urutan surat yang keberapa? Surat Al-Kautsar adalah surat yang diturunkan di mana? Dan juga silakan anak-anak sebutkan pokok-pokok atau pesan-pesan yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Terakhir, sebelum Bapak tutup, mengingatkan kepada kita semua tetap semangat untuk mencari ilmu, karena dengan kita bersemangat mencari ilmu maka kita akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Silakan anak-anak baca pelajaran berikutnya, pelajaran yang ke-7, ya, untuk nanti pada pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.